Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Brian LL Manaha, NIM 2014532, Prodi Logistik Minyak dan Gas, kelas Logistik 1A. Di sini saya akan membahas kimia organik tentang senyawa turunan alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Senyawa turunan alkana merupakan senyawa yang dianggap berasal dari alkana, di mana salah satu atau beberapa atom hidrogennya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Gugus pengganti ini disebut sebagai gugus fungsi. Masing-masing gugus fungsi akan memberikan ciri khas pada sifat fisik maupun kimia pada senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi tersebut. Kita masuk kepada gugus fungsi yang pertama, yaitu alkohol, atau nama IUPAC-nya adalah alkanol, yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksil atau OH. Senyawa alkohol satu gugus OH mempunyai rumus umum CN H2N plus 2O. Berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada atom C yang mengikat gugus OH, alkohol dibedakan menjadi yang pertama, yaitu ada alkohol primer, yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C primer atau atom C yang terikat langsung dengan satu atom C lainnya. Untuk contohnya bisa kita lihat di bawah, yaitu atom primer yang terikat pada gugus hidroksil. Kita lihat pada contoh yang pertama, CH3 mengikat CH2 mengikat OH, di mana yang dimaksud dengan alkohol primer yang terikat pada satu atom C lainnya, yaitu di sini kita lihat bahwa atom C primer yaitu CH3 yang terikat pada satu atom C lainnya yaitu CH2 yang terikat pada gugus hidroksil atau OH. Yang kedua yaitu alkohol sekunder, yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C sekunder atau atom C yang terikat langsung dengan dua atom C lainnya. Bisa kita perhatikan di bawah, di mana CH3 mengikat CH dan mengikat CH3. CH mengikat OH. Di mana yang dikatakan sebagai atom sekunder adalah CH karena langsung terikat pada gugus hidroksil sehingga dinamakan dengan alkohol sekunder. Yang ketiga yaitu alkohol tersier, yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C tersier atau atom C yang terikat langsung dengan tiga atom C lainnya. Kita bisa perhatikan di bawah, di situ terlihat jelas bahwa CH3 mengikat C, mengikat CH3, mengikat CH3, dan mengikat OH. Di mana C ini merupakan atom tersier karena terikat langsung dengan tiga atom C lainnya. Di mana C ini terikat pada gugus OH sehingga dinamakan sebagai alkohol tersier. Tata nama IUPAC. Yang pertama, rantai karbon terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus OH ditetapkan sebagai rantai induk. Selanjutnya, rantai induk tersebut diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi ol. Misalnya, etana menjadi etanol. Oke, sekarang kita lihat pada contoh tata nama di bawah ini. Yang pertama, CH3 mengikat CH2, mengikat CH2, mengikat OH. Pertanyaannya, kenapa pada CH2 yang terikat langsung kepada OH diberikan nomor 1? Karena
jika atom C yang terikat langsung pada gugus hidroksil atau gugus fungsi harus diberikan nomor paling kecil, sehingga CH2 memiliki nomor 1 diikuti oleh CH2 dengan nomor 2, CH3 dan bernomor 3, di mana rantai terpanjang adalah propana. Tetapi kita kembali kepada aturannya, yaitu rantai induk tersebut diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi ol. Jadi, pada contoh di bawah ini, propana diganti akhiran A menjadi ol. Jadi bisa kita dapatkan bahwa pada struktur ini dengan nama 1 propanol. Karena 1 ini adalah atom C yang terikat langsung pada gugus hidroksil. Kita bisa melihat pada contoh yang kedua juga, sama seperti contoh yang pertama. CH3 mengikat CH2, mengikat CH, mengikat OH, dan mengikat CH3. Di mana yang paling berdekatan langsung dengan gugus hidroksil yaitu CH. Di mana harus penomoran kita mulai dari kanan, yaitu CH3 memiliki nomor 1, CH memiliki nomor 2, CH2 memiliki nomor 3, CH3 memiliki nomor 4. Pada nomor 2, CH terikat langsung dengan gugus hidroksil, sehingga kita beri nama sesuai rantai terpanjang yaitu butana, yaitu 2 butana. Sama seperti contoh yang ketiga juga. CH3 mengikat CH2, mengikat CH, mengikat CH2, dan mengikat CH3. Di mana rantai OH berada di tengah dan terikat langsung pada CH. Sehingga kita bisa mendapatkan namanya dengan nama 3 pentanol. Baik, untuk syarat yang kedua, seperti yang telah kita ketahui di atas, bahwa penomoran dilakukan sedemikian sehingga atom C yang mengikat gugus OH diprioritaskan dan mempunyai nomor yang sekecil-kecil mungkin. Seperti contoh ini lagi, kita bisa lihat CH3 mengikat CH, mengikat CH2, mengikat CH, dan mengikat CH3. Di mana pada nomor 2, kita memberi nomor, haruslah dimulai dari atom yang langsung terikat dengan gugus hidroksil yang paling dekat. Kita bisa mulai dari kanan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. CH3 mengikat CH, mengikat CH2, mengikat CH, dan mengikat CH3. Di mana pada nomor 2 terdapat gugus hidroksil dan pada nomor 4 terdapat gugus metil CH3. Jadi, pemberian nama dimulai dengan nomor terikat gugus metil. Kemudian, nomor terikat gugus hidroksil, kemudian rantai terpanjangnya. Seperti ini kita lihat pada atom nomor 4 terikat pada atom C nomor 4 terikat gugus metil, dan pada atom C nomor 2 terikat gugus hidroksil, sehingga namanya yaitu 4 metil 2 pentanol. Sama seperti contoh yang kedua juga, CH3 mengikat C, mengikat CH, mengikat CH3, di mana CH ini dia mengikat gugus hidroksil, sehingga penomoran harus dimulai dari kanan, yaitu dengan memberi nomor 1, 2, 3, dan 4 pada atom C. Terus pada nomor urut 3 terikat 2 gugus metil, sehingga kita bisa menamai struktur tersebut dengan 3,3. Kenapa 3,3? Karena pada atom C nomor 3 terdapat 2 gugus metil, sehingga kita bisa memberi nama yaitu 3,3 dimetil 2 butanol. Yang berikut adalah tata nama trivial. Rumus alkohol dapat ditulis sebagai ROH atau CnH2n plus 1 OH, di mana R adalah gugus alkil
yang dengan rumus CnH2n plus 1. Nama trivial alkohol yaitu alkil alkohol diambil dari nama gugus alkil yang mengikat gugus OH. Jadi teman-teman, pada beberapa contoh ini saya akan menjelaskan minimal 2 contoh sehingga kita bisa mengetahui bagaimana penamaan trivialnya, yaitu CH3 mengikat OH, di mana CH3 ini merupakan gugus alkil. Kenapa? Jadi pada CH3 ini terjadi pengurangan satu atom H, sehingga namanya bisa kita ganti akhiran. Sebenarnya metana menjadi metil. Jadi CH3 mengikat OH. Jadi gugus metil mengikat gugus hidroksil, sehingga namanya trivialnya adalah metil alkohol. Begitu pula dengan etil alkohol. Di sini CH3 mengikat CH2 mengikat OH. CH3 dan CH2 adalah etil dan mengikat OH, yaitu alkohol. Jadi penamaannya seperti metil alkohol, pada struktur berikutnya ini adalah etil alkohol. Yang kedua adalah eter atau alkoksi alkana, yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus alkoksi atau OR aksen. Senyawa eter dengan satu gugus OR aksen mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Eter dapat dilihat sebagai dua gugus alkil, yakni R dan R aksen yang terikat pada satu atom O. Tata nama IUPAC. Gugus alkil yang lebih panjang ditetapkan sebagai rantai induk alkana, sedangkan gugus alkil yang lebih pendek sebagai gugus alkoksi. Kita bisa melihat beberapa contoh ini. Saya akan menjelaskan 2 contoh. Yaitu yang pertama CH3 mengikat O, mengikat CH3. Di mana CH3 mengikat O, mengikat CH3 ini adalah metoksi metana dengan CH3. CH3 adalah gugus C yang terikat pada O, dan CH3 adalah metana, dan O yang terikat pada CH3 yaitu metoksi. Begitu pula dengan CH3, CH2 yang terikat pada O dan terikat pada CH3, yang bisa diberi nama metoksi etana. Yang kedua, penomoran dilakukan sedemikian sehingga atom C yang mengikat gugus OR aksen diprioritaskan mempunyai nomor yang sekecil mungkin. Kita lihat CH3 mengikat CH, mengikat CH, mengikat CH3, mengikat O, mengikat CH3, sehingga rantai terpanjangnya kita bisa ambil dari CH3, CH, 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 CH3, di mana CH3 memiliki nomor 1, CH memiliki nomor 2, dan seterusnya. Pada CH nomor 2 terikat gugus metoksi. Pada CH nomor 3 terikat gugus metil. Jadi penamaannya adalah 3 metil. 2 metoksi karena pada atom C nomor 2 terikat gugus metoksi, dan rantai terpanjangnya adalah butana. Jadi namanya adalah 3 metil 2 metoksi butana. Begitu pula dengan contoh yang kedua, yaitu CH3 mengikat C, mengikat CH3, mengikat CH3, mengikat O, mengikat CH2, mengikat CH3. Di mana O mengikat CH2, mengikat CH3 adalah etoksi, maka penomoran kita mulai dari atas, yaitu CH3, C, dan CH3. Pada C nomor 2 terikat gugus etoksi, dan pada C nomor 2 juga terikat gugus metil. Jadi penamaannya yaitu 2 etoksi, 2 metil propana. Tata nama trivial. Rumus eter dapat ditulis sebagai ROR aksen, di mana R dan R aksen adalah gugus alkil CnH2n plus 1. Nama trivial eter diambil dari nama kedua gugus alkil R dan R aksen yang terikat pada atom O. Eter yang kedua gugus alkilnya sama diberi nama alkil eter.
Ether yang kedua gugus alkilnya berbeda diberi nama alkil-alkil ether, di mana urutan penulisan nama gugus alkil tidak harus secara alfabetik. Kita bisa melihat contohnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh saja. Yang pertama CH3 mengikat O mengikat CH3. Di mana pada struktur ini kita bisa mengetahui bahwa ada 2 gugus metil dan 1 gugus fungsi ether. Jadi penamaannya yaitu dimetil ether. Kita jelaskan. Yang kedua, CH3 mengikat CH2, mengikat O, mengikat CH3. Di sini terdapat 2 gugus alkil. Yang pertama adalah metil, yang kedua adalah etil, dan yang berikut adalah gugus fungsi ether. Penamaannya kita mulai dari metil, etil, ether. Kemudian kita mulai juga menjelaskan poin yang pada contoh yang ketiga, yaitu CH3, CH2O, CH2, dan CH3. Di mana pada CH3, CH2 ini adalah etil dan pada CH2 dan CH3 berikutnya yang mengikat gugus ether, jumlahnya sebanyak 2 sehingga bisa kita ketahui bahwa namanya dietil ether. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga yaitu aldehid atau alkanal, yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus CHO yaitu gugus karbonil CO pada ujung rantai. Gugus CO pada aldehida terikat dengan 1 atom H dan 1 gugus alkil R. Senyawa aldehid dengan 1 gugus CO mempunyai rumus umum CnH2nO. Tata nama IUPAC. Rantai karbon terpanjang dengan cabang terpanjang yang mengandung yang mengandung gugus CHO ditetapkan sebagai rantai induk. Selanjutnya, rantai induk tersebut diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi al. Misalnya propana menjadi propana. Gugus fungsi CHO selalu ditetapkan sebagai atom C nomor 1 pada rantai induk sehingga tidak perlu dinyatakan nomor posisinya. Kita bisa lihat di sini CH3, CH2, COH, di mana COH yang merupakan gugus fungsi dari aldehid merupakan gugus fungsi yang diberi nomor 1 diikuti oleh CH2, diikuti oleh CH3 dengan nomor 2 dan 3. Ini kita bisa menamakannya dengan propanal karena gugus rantai karbonnya itu sebanyak 3 yaitu propana, sehingga kita mengganti akhiran A dengan al sehingga menjadi propana. Yang berikut yang kedua yaitu CH3 mengikat CH2 mengikat CH2 mengikat COH. Di mana COH mendapatkan nomor 1 diikuti oleh CH2, diikuti oleh CH2, diikuti oleh CH3. Di mana rantai terpanjangnya itu sebanyak 4 butana dan kita mengganti akhiran A menjadi al sehingga kita bisa menamai struktur tersebut dengan nama butana. Tata nama trivial. Yang pertama, rumus HCHO. Nama trivialnya adalah formaldehida atau formalin. Nama IUPAC-nya adalah metanal. Terus CH3, CHO. Nama trivialnya adalah asetaldehida. Nama IUPAC-nya adalah etanal. Yang berikut CH3, CH2, CHO itu dengan nama trivial propional aldehida. Nama IUPAC-nya adalah propanal. Yang berikut CH3, CH2, CH2, CHO dengan nama trivial butiraaldehida. Nama
iupaknya adalah butanol. Yang berikut CH3, CH2, 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 CHO dengan nama trivial valeraldehida, nama iupak pentanal. Yang berikut CH3, CH2, 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 CHO dengan nama trivial caproaldehida, nama iupak heksanol. Yang keempat yaitu keton atau alkanon, yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karbonil CO pada tengah rantai. Gugus CO pada keton terikat dengan dua gugus alkil R dan R aksen. Senyawa keton dengan satu gugus CO mempunyai rumus umum CnH2NO. Tata nama iupak. Rantai terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus CO ditetapkan sebagai rantai induk. Selanjutnya, rantai induk tersebut diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi on. Misalnya propana menjadi propanon. Kita bisa melihat contoh di bawah ini, yaitu CH3 mengikat CO mengikat CH3, di mana CH3 ini diberi nomor 1, CO yang merupakan gugus fungsi dari keton diberi nomor 2, diikuti oleh CH3 yang diberi nomor 3. Dengan rantai terpanjangnya yaitu 3 atau propana, diganti akhiran A dengan O, A dengan non, sehingga propanol. Yang berikut yaitu CH3 mengikat CH2 mengikat CO mengikat CH3 dengan rantai nomor urut 1 diberikan kepada CH3 yang terikat langsung kepada gugus fungsi CO. Gugus fungsi CO diberi nomor 2, CH2 diberi nomor urut 3, CH3 diberi nomor 4. Sehingga dengan rantai terpanjang yaitu 4, kita bisa menamai struktur tersebut dengan nama butanol. Kemudian CH3 mengikat CH2 mengikat CO mengikat CH2 mengikat CH3. Di mana pada nomor 3 terdapat gugus keton, sehingga penamaannya bisa kita namai dengan 3 pentanol atau dengan rantai terpanjang yaitu 5, sehingga nama dari struktur tersebut adalah 3 pentanol. Yang berikutnya itu penomoran dilakukan sedemikian sehingga posisi gugus CO diprioritaskan mempunyai nomor yang sekecil mungkin. Kita bisa lihat di bawah ini, saya akan jelaskan. CH3 mengikat CH, mengikat CH3, mengikat CH, mengikat CH3, mengikat CO, dan mengikat CH3. Di mana CH3 diberi nomor 1, gugus fungsi diberi nomor 2, CH3 diberikan nomor CH diberi nomor 3, CH diberi nomor 4, CH3 diberi nomor 5. Pada struktur ini kita bisa ketahui bahwa nomor 2 terdapat gugus keton. Sehingga pada nomor 3 dan 4 terdapat gugus metil. Sehingga penamaan itu kita mulai dari nomor yang terikat gugus metil yaitu 3,4 dimetil 2 pentanol. Karena rantai terpanjang adalah 5 sehingga namanya 3,4 dimetil 2 pentanol. Yang berikutnya yaitu CH2 mengikat CH3, mengikat CH2, mengikat CH, mengikat CH3, mengikat CO, mengikat CH2, mengikat CH3. Di mana penomorannya kita mulai dari kanan yaitu CH3, CH2, dan seterusnya. Di mana pada nomor 3 terdapat gugus keton, nomor 4 terdapat gugus alkil metil yaitu CH3, gugus nomor 6 terikat gugus CH3. Sehingga namanya kita bisa ketahui bahwa 4 metil 3 heptanol. Karena penomoran harus dilakukan dari kanan sampai kepada CH3 yang terikat pada nomor 6. Tata nama trivial. Rumus keton dapat ditulis sebagai RCO R aksen, di mana
R dan RX adalah gugus alkil dengan rumus CnH2n plus 1. Nama trivial keton diambil dari nama kedua gugus alkil R dan RX yang terikat pada atom O. Keton yang kedua gugus alkilnya sama diberi nama dialkil keton. Keton yang kedua gugus alkilnya berbeda diberi nama alkil-alkil keton, di mana urutan penulisan nama gugus alkil tidak harus sesuai alfabet. Jadi CH3 mengikat CO mengikat CH3, di mana CH3 dan CH3 ini diberi nama dimetil, dan gugus keton kita tulis dengan nama keton. Jadi namanya adalah dimetil keton atau aseton. Pada contoh yang kedua yaitu CH3 mengikat CH2 mengikat CO mengikat CH3, di mana CH3 CH2 adalah etil dan CH3 adalah metil. Sehingga penamanya adalah metil etil keton. Berikut CH3 mengikat CH2 mengikat CO mengikat CH2 mengikat CH3. Di sini gugus etilnya ada 2 sehingga kita menamainya dengan dietil keton. Yang kelima yaitu asam karboksilat. Oke. Atau asam alkanoat, yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karboksil COOH. Gugus COOH merupakan gugus yang terdiri dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Senyawa asam karboksilat dengan satu gugus COOH mempunyai rumus umum CnH2nO2. Tata nama IUPAC. Rantai terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus COOH ditetapkan sebagai rantai induk. Selanjutnya rantai induk tersebut diberi nama dengan awalan kata asam dan akhiran A. Pada alkana diganti menjadi OAT. Misalnya butana menjadi asam butanoat. Kita bisa melihat 3 contoh di bawah ini, yaitu pertama CH3 mengikat COOH. Di mana CH3 mengikat C mengikat OH, sehingga namanya yaitu asam etanoat. Penomoran dimulai dari gugus fungsinya, kemudian nomor 2-nya yaitu CH3, sehingga namanya yaitu asam etanoat. Yang kedua, CH3 mengikat CH2 mengikat COOH. Nah, COOH adalah diberi nomor 1, CH2 adalah nomor 2, CH3 adalah nomor 3. Dengan nama asam propanoat. Karena rantai terpanjang yaitu 3. Yang berikut, CH3 mengikat CH2 mengikat CH2 mengikat COOH. Di mana rantai terpanjang yaitu ada 4, butana. Kita mengganti namanya yaitu asam butanoat. Penomoran yang berikut, penomoran itu harus selalu dimulai dari atom C gugus COOH sebagai atom C nomor 1. Jadi, seperti contoh di bawah ini, CH3 mengikat C mengikat CH3 mengikat CH3 mengikat CH mengikat CH3 mengikat COOH. COOH ini harus diberi nomor 1. Diikuti oleh CH yang mengikat CH3, terus nomor 3 C yang mengikat 2 gugus metil. Berikut CH3 yang diberi nama asam 2,3,3 trimetil butanoat. Berikut CH3 mengikat CH mengikat CH3 mengikat CH mengikat C2H5 mengikat CH2 mengikat COOH. COOH diberikan nomor 1 diikuti oleh CH2 nomor 2, CH nomor 3 dan lain-lain. Sehingga namanya asam 3 etil, karena pada nomor 3 terdapat gugus etil, pada nomor 4 terdapat gugus metil. Rantai terpanjang adalah 5, yaitu pentanoat.
tata nama trivial. Nama trivial asam karboksilat secara umum diambil dari nama Latin sumber alami asam karboksilat terkait. Misalnya asam metanoat atau HCOOH disebut asam format karena dapat ditemukan pada semut pada bahasa Latin yaitu formica. Asam butanoat disebut asam butirat karena dapat ditemukan di dalam mentega atau dalam bahasa Latin yaitu butirum. Jadi rumus struktur beberapa senyawa ini yaitu HCOOH yaitu asam format dengan nama IUPAC asam metanoat, CH3COOH yaitu asam asetat atau asam etanoat, CH3CH2COOH yaitu asam propionat yaitu dengan nama IUPAC asam propanoat, C3CH2 2 kali COOH asam butirat dengan nama IUPAC asam butanoat. Berikut CH3 CH2 3 kali COOH asam valerat dengan nama IUPAC asam pentanoat. Berikut CH3 CH2 4 kali COOH asam kaproat dengan nama IUPAC asam heksanoat. Yang berikut CH3 mika CH2 10 kali COOH asam laurat atau asam dodekanoat. Berikut CH3 mika CH2 14 kali COOH asam palmitat atau asam heksadekanoat. Yang berikut CH3 mika CH2 16 kali COOH asam stearat atau asam oktadekanoat. Yang berikut HOOC mika COOH yaitu asam oksalat atau nama IUPAC-nya asam etanadioat. Yang berikut HOOC mika CH2 4 kali mika COOH yaitu asam adipat atau asam heksanadioat. Yang berikut posisi cabang-cabang pada rantai induk dinyatakan dengan huruf Yunani alfa, beta, dan seterusnya hingga omega. Penomoran dimulai dari atom C alfa yaitu atom C nomor 2 terikat langsung pada gugus COOH, kemudian beta, gamma, dan seterusnya. Atom C yang berada di ujung rantai biasanya ditandai dengan W atau omega. Jadi seperti ini ya teman-teman, CH3 tingkat CH, tingkat OH, tingkat COOH. Yang dinamakan asam alfa hidroksipropionat atau asam laktat. Yang berikut CH3, CH2, CH, mika CH3, mika CH2, mika COOH. Itu asam beta metil butirat. Next. Yang berikut yang keenam adalah ester atau alkil alkanoat. Yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karboalkoksi COOR aksen. Gugus COOR aksen merupakan gugus yang terdiri dari gugus karbonil CO dan gugus alkoksi OR aksen. Senyawa ester dengan satu gugus COOR aksen mempunyai rumus umum CnH2nO2. Tata nama IUPAC. Yang pertama, rumus ester dapat ditulis sebagai RCOOR aksen dan nama IUPAC ester adalah alkil alkanoat. Nama gugus alkil berasal dari nama gugus R aksen yang terikat pada atom O, sedangkan nama alkil alkanoat. Kita bisa melihat R terikat COOR aksen. Alkanoat R aksen adalah alkil. Kita bisa melihat contohnya CH3 mika COO mika CH3, di mana namanya adalah metil etanoat. CH3 mika COO disebut etanoat.
CH3 disebut metil. Berikutnya, CH3 mengikat CH2O mengikat COH, yaitu etil metanoat. CH3 mengikat CH2 mengikat COO, mengikat CH, mengikat CH3, mengikat CH3, yaitu isopropil propanoat. Jadi tata nama trivial dari ester ini sendiri yaitu tata nama trivial ester hampir sama dengan nama IUPAC-nya. Perbedaan hanya nama gugus alkanoat ester mengikuti nama trivial asam karboksilat. Jadi rumus HCOOCH3 yaitu nama trivialnya itu metil format. Nama IUPAC-nya adalah metil metanoat. Yang berikut CH3 COOCH3 nama trivial metil asetat, nama IUPAC metil etanoat. CH3 CH2 COOCH3 dengan nama trivial metil propanoat, nama IUPAC metil propanoat. HCOOCH2 CH3 nama trivialnya yaitu etil format, nama IUPAC etil metanoat. CH3 COOCH2 CH3 dengan nama trivial etil asetat, nama IUPAC etil etanoat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga pelajaran yang dibawakan oleh saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.